Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami hormati Pak Dr. Wim Eka Putra dan juga Ibu Dr. Wira Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Dan pada kesempatan kali ini, saya Alrama Belia Purwana dengan NIM akhir 046 akan menyampaikan materi yaitu tentang ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. A. Pertimbangan aspek keperilakuan pada akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia, berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Jika akuntan berhubungan dengan efektivitas dan prosedur perusahaan secara luas, maka mereka selayaknya memonitor ketetapan asumsi yang bersifat kontradiktif terhadap apa yang mereka lihat dalam realitas perusahaan. Dan selanjutnya ada akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peran anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian tersebut. Untuk itu, keselarasan tujuan atau goal congruence antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. B. Dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi mempunyai beberapa dimensi, yaitu yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem yang akuntansi. Yang kedua, ada studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, ada cara dengan mana informasi diproses untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengkomunikasikan perilaku pemakai data. Yang kelima, ada pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, cita-cita serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dibagi menjadi 3 bidang besar, yaitu yang pertama ada perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. C. Ruang lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan sosiologi. Ilmu keperilakuan meliputi psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan, dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Beberapa jurnal telah menerbitkan artikel yang didasarkan pada metode riset keperilakuan, pengembangan teori, aplikasi praktik, dan uraian perilaku manusia dalam berbagai peraturan. Terdapat banyak temuan-temuan riset dari para ilmuwan setiap tahunnya mengenai perkembangan literatur ilmu keperilakuan. Dan D ada ruang lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Mereka menyadari bahwa proses akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi makro yang dihasilkan dari perilaku manusia dan akuntansi itu sendiri, serta dari beberapa faktor yang dapat mengaruhi perilaku yang pada gilirannya secara bersama-sama akan menentukan semua keberhasilan peristiwa ekonomi. Akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Pengenalan hubungan timbal balik antara alat akuntansi dengan perilaku telah memunculkan modifikasi atas definisi akuntansi konvensional. Dan juga ada persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Para akuntan keperilakuan bertanya-tanya mengenai apa pengaruh dari mengerjakan proses akuntansi ketika individu dan perilaku dikumpulkan, dan apa pengaruh perilaku manusia berdasarkan proses akuntansi. Sementara ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Di sini terdapat
ada tabel perbedaan dari ilmu akuntansi dan ilmu keperilakuan, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ada perbedaan ruang lingkup di akuntansi keperilakuan, utamanya adalah akuntansi, pengetahuan dasarnya adalah ilmu sosial. Di ilmu keperilakuan, utamanya adalah ilmu sosial, tidak ada pengetahuan mengenai akuntansi. Yang kedua, ada kemampuan untuk mendesain dan mengeksekusi proyek riset. Di akuntansi keperilakuan bukan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Di ilmu keperilakuan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Ada pengetahuan dan pemahaman dari kinerja organisasi bisnis secara umum dan sistem akuntansi secara khusus. Di akuntansi keperilakuan merupakan hal utama dalam pelatihan. Di ilmu keperilakuan bukan merupakan elemen penting dalam pelatihan. Dan orientasinya pun berbeda, akuntansi keperilakuan sebagai profesional dan ilmu keperilakuan yaitu keilmuan. Dan pendekatan masalah, di akuntansi keperilakuan ada pendekatan praktik, di ilmu keperilakuan ada teoritis dan praktikal. Adapun fungsinya yang pertama untuk akuntansi keperilakuan yaitu melayani klien, memberi saran-saran kepada manajemen, dan di ilmu keperilakuan kemajuan ilmu dan penyelesaian masalah. Dan juga ada ketertarikan terhadap ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan terbatas pada bidang yang berhubungan dengan akuntansi, sementara ilmu keperilakuan terbatas pada subdisiplin yang luas dari ilmu keperilakuan. F. Perspektif berdasarkan perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Psikologi sosial adalah suatu bidang kajian dalam psikologi. Tetapi meniadakan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi, psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Salah satu bidang utama adalah bagaimana melaksanakan pengaruh tersebut dan bagaimana mengurangi hambatan terhadap penerimaannya. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan saya akhiri. Apabila saya ada kesalahan kata maupun tidak, tentu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.